Wa hadza bittifaqil madzahibi, dan ini sudah merupakan kesepakatan beberapa mazhab. Keterangan yang sama juga dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, tepat di juz kedua, halaman 176, terbitan Darul Ilm Surabaya. Alhamdulillahil awwali bila ibtida, al-akhiri bila intiha, alladzi khalaqal arda was sama wa ja'alal qur'ana lin-nasi hudaw wa shifa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya atqal atqiya azkal azkiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hukum membaca kitab Injil di dalam masjid. Di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Qaitiyah, tepat di juz ke-7 halaman 130, al-aslu fi ahli zimmati tarkuhum wa ma yadinuna fayuqarruna 'alal kufri wa aqaidihim wa a'malihim allati ya'tabirunaha min umuri dinihim kadarbin naqusi khafifan fi dakhili ma'abidihim wa qira'ati taurati wal injili fima bainahum. Hukum asal di dalam masalah kafir zimmi yaitu kita harus membiarkan mereka apa yang menjadi keyakinan mereka di dalam agama mereka, kita biarin mereka. Fayuqarruna 'alal kufri wa aqaidihim, mereka harus dibiarkan berada di dalam kekufurannya, mereka biarkan aja di dalam akidah atau keyakinan mereka, wa a'malihim, atau aktivitas-aktivitas amaliyah mereka biarin, allati ya'tabirunaha min umuri dinihim, yang mereka anggap itu bagian dari urusan agama mereka, kita biarkan, jangan ganggu mereka. Kabor bin naqusi khafifan fi dakhili ma'abidihim, contoh, mereka kita harus biarkan menabuh atau memukul nakus. Waktu manggil sholatnya itu kan pakai nakus atau lonceng atau apalah di dalam tempat peribadahan mereka sendiri, biarin. Wa qira'ati taurati wal injili fima bainahum, dan biarkan mereka membaca kitab Taurat, biarkan mereka membaca kitab Injil di antara mereka semua. Sesama Kristennya biarin mereka, jangan diganggu gugat ya, gak boleh umat Islam mengganggu mereka. Wala yumna'una min irtikabil ma'asi allati ya'taqiduna bijawaziha, dan mereka tidak boleh dilarang melakukan kemaksiatan yang mana mereka meyakini bahwa hal tersebut perkara boleh, kasyurbil khomri. Mungkin di dalam pandangan atau ajaran agama mereka minum khamr itu boleh, ya biarin mereka. Contohnya lagi adalah wattikhadhil khonaziri wa bai'iha, mereka contohnya memelihara babi atau celeng atau menjual belikan babi di antara mereka semua ya, maka kita biarin. Awil akli wasyurbi fi nahari ramadhana, atau mereka makan dan minum di siang bulan suci Ramadan, wa ghairi dzalika fima bainahum, atau amaliyah atau perbuatan yang oleh mereka dianggap boleh di dalam agama mereka, asalkan fima bainahum itu semua dilakukan di hadapan sesama mereka. Au idzam faradu bi qaryatin, atau mereka berada di sebuah desa itu kafir semua atau non muslim semua, ya monggo silahkan. Tapi wa yushtaratu fi jami'i hadza alla yuzhiruha wa la yajharu biha bainal muslimin. Mereka boleh melakukan semua itu, membaca Taurat, membaca Injil, makan babi ataupun minum khamr atau makan di siang bulan Ramadan. Mereka diperbolehkan dengan syarat alla yuzhiruha, mereka tidak menampakkan semua itu, wala yajharu biha bainal muslimina, dan tidak terang-terangan dilakukan di depan atau di hadapan orang-orang Islam. Wa illa, jika tidak, dalam artian mereka membaca Taurat, mereka membaca Injil, maka muni'um, mereka dilarang kalau mereka membaca Taurat Injil di hadapan kaum muslimin, apalagi kok dibaca di dalam masjid, ya dilarang. Wa uziru, bahkan mereka harus dikena sanksi. Wa hadza bittifaqil madzahibi, dan ini sudah merupakan kesepakatan beberapa mazhab.
Keterangan yang sama juga dijelaskan di dalam kitab Kifayatul Akhyar, tepat di juz kedua, halaman 176, terbitan Darul Ilm Surabaya. Wa minha kaful lisani wal imtina'u min izharil munkarati ka isma'il muslimina syirkahum wa qawlahum thalithu thalathatin ta'ala Allahu amma yasifun. Dan diantara sesuatu yang harus dilakukan oleh kafir zimmi itu adalah menjaga lisannya, menahan lisannya menyakiti kaum muslimin. Gak boleh ya. Atau kita juga sebagai orang Islam juga gak boleh menyakiti saudara kita yang non muslim dengan lisan, gak boleh. Wal imtina'u min izharil munkarati, mereka gak boleh menampakkan kemungkaran. Ka isma'il muslimina syirkahum, contoh mereka memperdengarkan kepada orang-orang Islam tentang kesyirikan mereka. Wa qawlahum, atau mereka memperdengarkan ucapan mereka di hadapan kaum muslimin. Contoh mereka ngomong gini di depan orang Islam, thalithu thalathah, Allah itu trinitas. Ini gak boleh, dilarang itu. Ta'ala Allahu amma yasifun. Wa i'tiqadahum fil masihi wal uzairi alaihi wassalatu wassalamu annahuma ibnallahi ta'ala. Dan mereka juga dilarang memperdengarkan kepada kaum muslimin tentang akidah atau keyakinan mereka tentang masalah Nabi Isa, status Nabi Uzair alaihi wassalam, bahwasanya mereka itu kan menganggap Nabi Isa ataupun Uzair, Nabi Uzair kan dianggap anak Allah. Ini gak boleh ditampakkan di depan kaum muslimin. Wa yumna'una aidan min izhari qiraatihim al-injila wat taurata wan naqusi wa nahwi dzalik. Dan mereka itu harus dilarang menampakkan ngaji kitab Injil. Gak boleh di depan orang Islam membaca kitab Injil, apalagi di masjid. Dan mereka juga dilarang membaca kitab Taurat terang-terangan di depan kaum muslimin, atau membunyikan lonceng untuk waktu sholatnya terang-terangan sampai terdengar oleh kaum muslimin, apalagi dilakukan di hadapan kaum muslimin. Maka semua itu tidak boleh, apalagi sengaja membaca kitab Injil ataupun kitab Taurat di depan kaum muslimin dan di dalam masjid. Ini tambah gak boleh lah. Fa in azharu syai'an min dzalika uziru wa muni'um, maka apabila mereka terang-terangan sengaja menampakkan bacaan Tauratnya ataupun bacaan Injilnya di hadapan kaum muslimin, apalagi dibaca di dalam masjid, maka mereka uziru, mereka disangsi dan dilarang. Artinya gak boleh non muslim itu menampakkan bacaan kitab Injilnya di hadapan kaum muslimin. Gak boleh. Ini kalau kita ikut ulama. Oleh sebab itu tidak benar apabila ada masjid kok dibiarkan orang kafir non muslim membaca kitab sucinya di dalam masjid. Lagi pula apa sih tujuannya membiarkan orang membaca kitab Injil di dalam masjid? Apa sih tujuannya? Tidakkah kita tahu kaum muslimin, andaikan Nabi Musa masih hidup, atau andaikan seluruh nabi itu masih hidup, maka mereka itu wajib mengikuti syariatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi cuma umatnya, nabinya saja wajib ikut syariat Nabi Muhammad setelah beliau diutus, apalagi umatnya. Kok masih mau dibaca-baca, itu gimana sih? Ya Allah, kasihan orang awam, orang Islam yang masih awam, apalagi sampai disebarkan di medsos. Nanti gimana kalau seumpama umat Islam menyangka, oh ini benar ya, lah ini kan bahaya. Akhirnya mereka itu percaya dengan ajaran-ajaran non muslim. Kita harus saling menghormati, kita harus saling menghargai perbedaan antar agama. Kita memang harus saling menghormati ya. Tetapi ingat, toleransi bukan begini caranya. Lakum dinukum waliyadin. Sudah cukup. Kita biarkan mereka menjalankan agama mereka tanpa harus mengganggu mereka. Gak boleh. Tetapi ingat, masjid untuk orang Islam beribadah di sana, bukan malah membaca Injil. Bukan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.